Teman-teman semuanya, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang hukum Ohm dan rumus-rumus terkait hambatan lainnya. Tapi sebelumnya, aku mau ajak kalian semua yang mampir nih di video ini, jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini. Kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. So, langsung aja kita ke pembahasan kita. So teman-teman, gampangnya hukum Ohm itu ngomongin apa sih? Jadi ini ada sumbu X sama sumbu Y ya. Sumbu X-nya adalah ampere, ini adalah I. Lalu sumbu Y-nya adalah volt atau beda potensial. Nah, kalau ada V sama I, ternyata garis miringnya ini teman-teman atau gradiennya itu sama dengan hambatan atau R. Oke, sehingga bisa dituliskan gini teman-teman. R sama dengan V per I. Atau yang lebih terkenal adalah V sama dengan I kali R. V ini adalah beda potensial atau tegangan sama aja, satuannya adalah V. I ini adalah kuat arus, satuannya ampere. Dan R ini adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Oke, nah untuk soal ini, untuk grafik ini teman-teman ya, kalian itu pilih satu titik bebas karena ini garis lurus, ya kan? Misalnya aku pilih ini ya, teman-teman ya, titik ini. Nah, waktu V-nya 1 volt, maka I-nya adalah 0,5 ampere. Berarti R-nya berapa, teman-teman? R-nya adalah V per I. 1 per 0,5 yaitu 2 ohm. Oke. Nah, kalau aku coba titik yang lain, misalnya pakai yang ini ya. V-nya adalah 2 volt dan I-nya adalah 1 ampere. Maka R-nya adalah V per I, 2 per 1, 2 ohm. Jadi akan menunjukkan hasil yang sama. Nah, ini adalah beberapa contoh soal. Sepotong kawat dihubungkan pada beda potensial 6 volt. Jadi ini adalah V-nya yang 6 volt. Jika kuat arus yang melalui kawat tersebut 2 ampere. Nah, 2 ampere ini adalah I. I-nya adalah 2 ampere. Ditanyakan hambatannya. Oke, kita tahu bahwa R sama dengan V per I. V-nya berapa? 6 volt. I-nya adalah 2 ampere. Maka R-nya adalah 3 ohm. Soal berikutnya nih teman-teman. Pengaturan power supply atau DC generator untuk dapat menghasilkan output tegangan sebesar 10 volt. Oke, sehingga ini adalah V-nya 10 volt. Kemudian nilai potensiometer diatur ke 10 ohm. Oke, maka ini adalah apa? R, karena satuannya ohm. Berapakah nilai arus listrik atau I? Kita tahu rumusnya V sama dengan I kali R. Ini 10 volt sama dengan I kali 10 ohm. Sehingga I-nya adalah 10 volt per 10 ohm, yaitu 1 ampere. Maka kuat arusnya adalah 1 ampere. Nah teman-teman, setelah kita sudah bisa hukum Ohm, sekarang kita akan bahas sama-sama tentang hambatan kawat penghantar. Jadi hambatan pada kawat penghantar. Nah rumusnya teman-teman ini sering banget keluar ya. Jadi R sama dengan Rho L per A. Oke, R itu hambatan, satuannya ohm. Rho ini apa? Rho ini adalah hambat jenis. Oke, hambat jenis. Satuannya adalah ohm meter. Oke. L ini panjang kawat. Satuannya adalah meter. Dan A ini adalah luas penampang. Satuannya adalah meter kuadrat. Oke. Nah, kalau misalkan nih teman-teman luas penampangnya nggak diketahui, kita bisa pakai luas lingkaran. Luas lingkaran itu apa? Pi R kuadrat. Oke. Kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Sebuah kawat tembaga memiliki luas penampang 2 mm kuadrat. Artinya ini adalah A-nya 2 mm kuadrat. Kita ubah ke meter kuadrat ya teman-teman ya. Milimeter ke meter naik 3. Benar ya? Tetapi karena ini kuadrat naiknya didobel. Jadi naiknya 6. Maka 2 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Jika panjang penghantar 2000 meter, artinya L-nya 2000 meter. Atau aku tulis 2 kali 10 pangkat 3 meter. Hambat jenisnya 0,02 ohm meter.
Rho-nya artinya 0,02 ohm meter atau dibuat bilangan baku 2 kali 10 pangkat min 2 ohm meter. Ditanyakan hambat kawatnya. Maka R sama dengan Rho L per A. Ini akan jadi 2 kali 10 pangkat min 2 kali L-nya. 2 kali 10 pangkat 3 per A-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Oke, kita coret ya. Set, set. Oke. Ini teman-teman 10 pangkat min 6 bisa naik ke atas. Jadi 10 pangkat 6. 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 6. Akan jadi 2 kali. Nah pangkatnya sekarang dijumlahin ya teman-teman ya. Min 2 tambah 3, 1. 1 tambah 6, 7. 2 kali 10 pangkat 7 ohm. Berikutnya teman-teman. Sebuah kawat memiliki hambatan 2 ohm. Oke, jadi hambatannya diketahui 2 ohm apabila panjang kawat 2 meter. Artinya L-nya adalah 2 meter. Luas penampangnya 0,35 mm kuadrat. Berarti A-nya 0,35 mm kuadrat kita ubah ke meter kuadrat. Sama kayak tadi ya, kali 10 pangkat min 6. Berapa besar hambat jenis kawat? Oke. Maka kita tahu bahwa R sama dengan Rho L per A. Kita masukin langsung aja teman-teman. R-nya 2, Rho-nya nggak tahu, L-nya juga 2, A-nya 0,35 kali 10 pangkat min 6. Oke, sehingga ini kita kali silang ya teman-teman ya. Maka 2 kali 0,35 kali 10 pangkat min 6, ini 2-nya bisa geser ke sini, per 2 sama dengan Rho. Kita coret, set, set. Maka Rho-nya adalah 0,35 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Oke, kalau kalian mau ubah ke bentuk baku, jadi 3,5 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Oke, berikutnya teman-teman, rumus hambatan yang berikutnya terkait hambatan dan juga suhu. Jadi hambatan itu bisa berubah ketika suhunya berubah. Oke, jadi R2 itu hambatan akhir, ini aku tulis ya, hambatan akhir atau pada suhu tertentu, ohm. R1 ini hambatan awal, oke, satuannya juga ohm, kali 1 plus alfa. Alfa ini adalah koefisien mu Y, oke, satuannya biasanya per derajat Celcius atau per Kelvin. Delta T ini adalah selisih suhu. Ini boleh derajat Celcius atau Kelvin sama aja. Kalau misalkan selisih suhu itu derajat Celcius sama Kelvin sama aja. Jadi ini contohnya teman-teman. Kawat tembaga pada suhu 25 derajat Celcius mempunyai hambatan 100 ohm. Artinya waktu T-nya 25 derajat Celcius, hambatannya 100 ohm. Koefisien suhu tembaga, ini koefisien muainya 4 kali 10 pangkat min 3. Berarti alfanya 4 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius. Jika hambatan kawat menjadi 212 ohm, jadi R-nya ini jadi 212 ohm, maka suhu tembaganya jadi berapa? Maka kita bisa pakai rumus ini ya. R2 sama dengan R1 kali 1 plus alfa kali delta T. R2-nya 212, R1-nya 100 kali 1 plus alfanya berapa? 4 kali 10 pangkat min 3 kali delta T. Oke, ini kita pindah dulu ke kiri ya teman-teman ya. Jadi 212 bagi 100 sama dengan 1 plus, ini berarti 0,004 delta T. Satunya aku pindah ke kiri, jadi 212 per 100 min 1 itu berapa per 100? 100 per 100, benar banget. Sama dengan 0,004 delta T. Akan jadi 112 per 100 sama dengan 0,004 delta T. Sehingga delta T sama dengan 112 per 100 dibagi, ini berarti 4 per 1000. Oke, maka teman-teman, aku tulis lanjut di sini. Delta T sama dengan 112 per 100 dikali 1000 per 4. Ini bisa dicoret, set, set. Bagi 2, ini 5. Bagi 2 ini 1, ini adalah 56. Maka delta T-nya adalah 56 kali 5, yaitu 280 derajat Celcius.
Oke, sekarang yang ditanyakan itu bukan delta T tapi suhu akhir. Oke, maka teman-teman kalau awalnya 25 derajat Celcius, suhu akhirnya berapa? Ya suhu awal ditambah delta T, yaitu 25 derajat Celcius ditambah 280 derajat Celcius, 305 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang E.